Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Kita akan belajar matematika, tetapi sebelum memulai proses pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa yang dipimpin Citra. Maju ke depan, Nak. Mari kita berdoa dulu ya. Berdoa selesai. Apa kabar semua anak-anak? Baik, Bu. Baik, puji Tuhan. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semua hadir? Si Tonggo, Bu. Tonggo ya, kemana dia? Sakit, Bu. Sakit apa dia? Mencret. Semalam ibu lihat dia makan bakso di depan. Iya, Bu, banyak makan tadi. Saya licin ya. Iya, Bu. Terima kasih, tuh. Sebelum kita belajar, coba dulu lihat di lacinya, di bawah kakinya. Bersih. Ada nggak sampah? Bersih, Bu. Iya. Oke. Kalau bersih kita udah siap mau belajar ya. Nah, kali ini kita akan belajar matematika. Silakan keluarkan bukunya, buku paketnya. Sekarang kita masuk ke materi baru bab 3, halaman 193. Untuk ya anak-anak ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang mengenal bentuk aljabar. Itu saja ya. Mengenal bentuk aljabar. Sudah pernah mendengar kata aljabar, Nak? Sudah, Bu, tapi nggak tahu itu, Bu. Lupa, Bu. Lupa, Bu. Oke, Ada apa? baik. Ibu kasih ilustrasi ya, Nak. Ibu kasih sebuah cerita pendek. Nah, di suatu toko ada anak yang bernama Dani. Nah, Dani ini pergi ke toko buku. Dia membeli 2 kardus buku dan 5 biji buku. Nah, di situ satuannya ada kardus sama buku langsung. Kalau kita buat ke dalam bentuk aljabar, dia menjadi 2x ditambah 5. Dari mana 2x-nya? Nah, x ini kita misalkan kardus. Karena dalam kardus kita belum tahu berapa isi bukunya kan? Jadi kita misalkan x ini adalah kardus. Jadi 2 kardus ditambah 5 buah buku. Nah, jadi dari persamaan inilah disebut sebagai bentuk aljabar. Nah, dari contoh cerita yang Ibu kasih tadi, siapa yang bisa membuat pengertian bentuk aljabar? Ada yang bisa? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa ya? Nah, dari contoh ini kita bisa melihat ya ada simbol ya. Ini simbol atau huruf X. Jadi bentuk aljabar itu adalah suatu bentuk bilangan matematika yang melibatkan simbol-simbol atau huruf-huruf untuk menggantikan nilai bilangan yang belum diketahui nilainya. Nah, tadi kan ini X. Kan dalam satu kardus kita belum tahu berapa isinya. Nah, kita gantilah dia menjadi X. Oke. Nah, untuk menyelesaikan bentuknya ini kita tergantung kepada nilai X-nya. Misalkan X-nya sama dengan 10. Berarti dalam satu kardus berisi 10 buku. Untuk menyelesaikan bentuk aljabarnya langsung kita substitusikan nilai X-nya. 2 dikali 10 ditambah 5 sama dengan berapa, Nak? 2 dikali 10 20 tambah 5 25. Jadi untuk penyelesaian 2x tambah 5 dengan x sama dengan 10 itu sama dengan 25. Nah, gimana keluarkannya? Gimana kalau x-nya 5, Bu? Oh, boleh. Berarti x-nya sama dengan 5. Maka penyelesaian dari bentuk aljabarnya ini menjadi 2, kita masuk substitusi 5-nya, 5 ditambah
5. 2 kali 5 10. Ditambah 5 menjadi 15. Jadi untuk penyelesaian 2x tambah 5 dengan x sama dengan 5 sama dengan 15. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa untuk dalam penyelesaian sebuah bentuk aljabar itu tergantung pada nilai x-nya ya nak ya. Sampai sini paham? Paham, Bu. Ada pertanyaan? Ada, Bu. Ada Citra ada pertanyaan nak? Enggak, Bu. Enggak? Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Dan mengerti apa itu aljabar? Aljabar itu apa? Oke baik, dari situ belum dapat dimengerti ya. Kita ingat aja nak, aljabar berarti dia melibatkan simbol-simbol. Simbol-simbol itu bisa berupa huruf-huruf dari A, B, C, D sampai Z. Itulah yang disebut ke dalam bentuk aljabar. Nah, setelah kita tahu pengertian aljabar, nah di dalam aljabar itu ada unsur-unsur lagi. Ada 4. Yang pertama itu ada variabel, yang kedua koefisien, yang ketiga konstanta, dan keempat suku. Sekarang kita masuk ke unsur-unsur aljabar. Pertama itu unsur-unsur aljabar. Yang pertama itu ada variabel. Variabel itu apa? Nah, variabel itu disebut juga sebagai perubah atau simbol lambang huruf yang menggantikan sebuah bilangan yang belum diketahui nilainya. Misalnya, pada contoh sebelumnya itu ada 2x tambah 5. Contoh ya nak, 2x tambah 5. Nah, di sini sebagai variabelnya adalah x. X adalah variabel. Oke, simbol atau huruf yang menggantikan nilai yang belum diketahui. Yang kedua itu unsurnya ada koefisien. Koefisien itu apa? Koefisien itu adalah suatu bilangan yang membuat variabel. Suatu bilangan yang membuat variabel. Nah, pada contoh ini koefisien itu adalah 2. 2 itu disebut sebagai koefisien. Karena 2 membuat si variabel. Yang ketiga ada konstanta. Konstanta adalah bilangan atau huruf yang tidak mengandung variabel atau dia berdiri sendiri. Nah, contohnya kita ambil ini juga ya. Contohnya 2x tambah 5. Ini adalah bentuk aljabar. Nah, dari bentuk aljabar ini konstantanya itu adalah 5. Yang keempat itu ada suku. Suku adalah konstanta dan variabel pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau kurang. Nah, jumlah atau kurang kayak seperti ini. Ini dipisahkan oleh operasi jumlah. Berarti ini disebut sebagai suku. Ini suku. Dan 5 ini juga sebagai suku. Suku itu terbagi menjadi 4 lagi. Pertama ada suku 1 atau monomial, suku kedua atau binomial, suku ketiga atau trinomial, dan suku keempat atau polinomial. Nah, kalau suku pertama berarti suku 1 dia. Contohnya itu 2x, 4x, 5y, dan seterusnya. Itulah sebut contoh suku 1. Nah, untuk contoh yang suku kedua itu inilah contoh yang tadi ya. Inilah disebut sebagai suku kedua karena sukunya itu ada 2. Yang ini 1 dan ini 1.
tambah 3x tambah 10. Nah, inilah disebut sebagai contoh untuk suku keempat atau polinomial. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat. Apakah sampai sini sudah mengerti? Sudah, Bu. Baiklah, kita lanjut materi kita. Kita masuk ke memahami memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Kita masuk ke operasinya ya, operasi bentuk aljabar. Nah, yang pertama itu kita masuk ke penjumlahan. Penjumlahan. Nah, untuk operasi penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku yang sejenis. Contohnya, tentukanlah penjumlahan dari 7A tambah 2B dengan 8A tambah 3B. Untuk menyelesaikan ini, pertama kita jabarkan terlebih dahulu. Ini kan ada dua bentuk aljabar, 7A tambah 2B dengan 8A tambah 3B. Kita jabarkan menjadi 7A tambah 2B tambah 8A tambah 3B. Kita jabarkan menjadi 7A tambah 2B tambah 8A tambah 3B. Setelah kita jabarkan, kita kumpulkan yang sejenis. Yang sejenis itu mempunyai variabel yang sama dan pangkat yang sama. Contohnya di sini ada 7A. Yang sejenis dia dengan 8A. 7A Tambah 8A. Tambah. Yang sejenis di sini ada 2B tambah 3B. 2B tambah 3B. Setelah sudah kita satukan yang sejenis, kita operasikan. 7A tambah 8A itu sama dengan 7 tambah 8A ditambah 2 tambah 3B. Dia variabelnya sama kan? 7 tambah 8 berapa nak? 13. Yang bodoh lah kau. Berapa 7 tambah 8? 15. Iya, benar. 15A tambah 2 tambah 3 berapa Citra? 6. Siap dia dong orang mana? 5B. Nah, inilah untuk penyelesaian dari bentuk aljabar ini. Oke? Sampai sini mengerti? Sudah, Bu. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Pulang, Bu. Pulang. Lapar. Bentar ya, kita masuk ke pengurangan. Oh, istirahat. Belum. Kamu jangan bentar dong ya, Norika. Oke, kita masuk ke operasi kedua yaitu pengurangan. Pengurangan. Contohnya,
3A. Pintar. Yes. Angel, pintar. 3A dikurangi. Berapanya saja? -5 ditambah 2. -5 ditambah 2, 7. Iyanya? Iyanya, Miss? Salah aku. -5 ditambah 2. Minus, -5 minus. berarti ada hutang ya? Hutang, iya. Hutangnya 5.000, dibayar 2.000, tinggal 3.000. hutang atau kembaliannya? Hutangnya. Berarti kurang 3. Bu, pintar ya? Iya dong, Bu. Ini adalah penyelesaian dari bentuk aljabar ini. Oke, sampai segini udah ngerti, Nak? Sudah, Miss, Ada sudah. pertanyaan? Tidak, Bu. Pulang, Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu kasih tugas ya. Jangan banyak-banyak lah, Bu. Untuk PR di rumah buka halaman. Jangan ada PR, Bu. Halaman 206. Jangan ada PR, Bu. Kerjakan nomor 10 sampai 13. Oke? Oke, Bu. Kerjakan ya. Ya, Bu. Oke, sekian dulu proses pembelajaran ini. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa, Bu.